Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, hadirin, kita akan lanjutkan tentang diskusi atau kajian tentang kritikan-kritikan terhadap Al-Qur'an, terhadap Allah, terhadap agama Islam, terhadap nabi kita, yang terangkum di sini dalam kitab Rududu Ulama'il Muslimin ala Syubhatil Mulhidin wal Mustasyrikin. Kritikan yang berikutnya di sini, halillah yahtaju ilal qasam. Apakah Allah itu butuh kepada sumpah gitu? Liyusaddiqahunna, supaya dipercaya oleh orang. Auliu akida kalamahu, atau untuk menguatkan kalamnya, firman-firmannya. Wahwa asdaqul qailin, padahal Allah itu adalah asdaqul qailin. Di antara semua firman, di antara semua ucapan yang paling benar, yang 100% kebenarannya itu, kalau ada istilah 1.000.000%, mungkin 1.000.000% itu kebenaran Allah SWT, yakni Al-Quran. Tapi kok kenapa bersumpah? Nah, gitu. Ini kritikannya itu. Kritikan mereka itu, kenapa kok Allah itu bersumpah untuk menguatkan firman-firmannya? Padahal katanya bahwa Allah itu adalah waman asdaqu minallahi haditsa. Ada yang waman asdaqu minallahi qila. Tidak ada orang yang paling benar ucapannya, paling benar firmannya dibandingkan dengan firman Allah, dibandingkan dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok kenapa bersumpah? Katanya. Buktinya di mana? Banyak dalam Al-Qur'an. Itu termasuk sekali di juz-juz ya akhir ya. Sumpah dengan malam. Kalau surah Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang bijaksana. Terus wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Itu sumpah-sumpah semua itu. Wadduha wal laili idza saja wal asri innal insana lafi khusr. Itu kan sumpah semua itu. Nah, kenapa Allah itu bersumpah? Padahal Allah itu adalah yang paling benar, zat yang paling benar firman-Nya. Nah, di sini beliau menjelaskan, menjawab. Inna kullal asya. Nah, ini jadi ilmu kita, jadi wawasan kita. Inna kullal asya, segala sesuatu, allati aqsamallahu biha, segala sesuatu yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah, laha ahmiyatun kabirun fi hayatid dunya, memiliki urgensi yang sangat besar, memiliki peranan penting fi hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Nah, kalau ada sesuatu yang digunakan oleh Allah SWT untuk bersumpah, berarti menunjukkan sesuatu itu sangat penting. Makanya Allah itu banyak sekali bersumpah dengan waktu. Kenapa? Waktu itu sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Makanya sangat rugilah kalau kita menyia-nyiakan waktu. Wal asri innal insana lafi khusr, demi masa. Wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar. Nah, fajar, subuh digunakan oleh Allah SWT untuk bersumpah. Itu menunjukkan subuh itu adalah waktu yang sangat istimewa. Terus wadduha wal laili idza saja, waktu duha digunakan untuk bersumpah. Nah, beliau di sini mengatakan kalau Allah SWT bersumpah dengan sesuatu, dengan makhluknya, maka laha ahmiyatun kabiratun fi hayatid dunya. Itu menunjukkan bahwa sesuatu yang digunakan bersumpah
memiliki urgensi yang sangat penting, yang sangat besar fi hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Fa'annal qasam, nah seolah-olah sumpah itu adalah biha tambihun ala fadhiha. Tadi udah kita jelaskan ya. Itu menunjukkan memiliki kelebihan. Wa min haqqillahi ta'ala, nah bagi Allah Subhanahu wa taala itu, hak Allah taala itu bisa saja bersumpah bima yasha ala ma yasha. Allah itu bisa saja bersumpah dengan apa saja yang diinginkan. Amma nahnu, nah ini poin ilmunya hadir ya di sini. Amma nahnu, adapun kita sebagai makhluknya. Sekali lagi, kalau Allah sebagai khalik itu dengan apa saja itu bersumpah, terhadap siapa saja Allah bersumpah, berhak itu. Enggak ada yang melarang. Amma nahnu, adapun kita, falaisa lana, tidak boleh, haram terhadap kita annahlifa illa billah, untuk bersumpah kecuali harus dengan nama Allah. Makanya dalam ilmu nahu disebut ada namanya huruf qasam. Wallahi, billahi, tallahi. Nggak boleh kita bersumpah dengan selain Allah, nggak boleh. Apa ya kira-kira yang biasa digunakan itu? Orang kalau misalnya mengatakan demi rumput yang bergoyang-goyang, itu sumpah atau apa itu? Sumpah itu untuk menguatkan, ya, untuk menguatkan apa yang kita sampaikan, bahwa yang kita sampaikan itu benar. Itu namanya ya. Kalau mengatakan demi rumput yang bergoyang itu benar. Terus apa lagi yang biasa-biasa kita dengar itu? Kata-kata apa? Kata-kata sumpah. Kalau Rasulullah bersabda, man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Rasulullah ya. Nauzubillahi min zalik. Siapa saja yang bersumpah bi ghairillah, dengan selain Allah, faqad asyraka, maka sungguh orang itu sudah dianggap menyekutukan Allah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmizi wa Ahmad, sahihul jami'. Nah, supaya berimbang hadirin, kan ini tuduhan daripada non muslim, ini tuduhan daripada orientalis gitu, mustasyriqin. Dan pada umumnya orientalis itu dari kalangan non muslim yang agamanya Kristen gitu kan. Nah sekarang supaya berimbang, kita akan baca di sini di mana Tuhan itu bersumpah juga, bukan hanya sekedar di Al-Quran, bahkan di dalam kitab-kitab mereka juga, bahwa Tuhan atau Allah itu bersumpah. Yang versi Indonesianya aja. Ini kalau versi Arab nanti takut enggak pas ya. Karena ini kitab ya. Kalau mereka istilahkan kitab suci gitu. Tapi ada yang mengatakan kemarin itu yang namanya kitab suci tidak terjadi tahrif, katanya tidak terjadi perubahan. Ya, coba kita baca di sini dalam Yesaya 62 ayat 8. Nama kitabnya ini namanya Yesaya. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya. Berarti ini bersumpah nih. Berarti bukan Al-Quran saja gitu. Ya, tempatnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Atau bukan hanya dalam Al-Quran saja itu ada kata-kata sumpah. Dengan mengkritik tadi bahwa kenapa Allah itu bersumpah, padahal Allah sendiri mengatakan asdaqul qailin, bahwa Allah itu adalah asdaqul qila, asdaqul hadisa, yaitu zat yang maha paling benar itu segala firman-nya. Kenapa dia bersumpah dalam Al-Quran? Bukan hanya dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab mereka juga bersumpah. Dalam Yesaya 62 ayat 8 di sini tadi Tuhan telah bersumpah
dengan tangan kanannya. Demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Nah, berarti kata-kata demi itu adalah menunjukkan sumpah. Terus juga di Yosua, ada kitab namanya juga kitab Yosua 5 ayat 6, yang tidak mendengarkan firman Tuhan, kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah. Nah, berarti ini bersumpah juga bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita. Intinya di sini Tuhan di dalam kitab mereka juga bersumpah, bukan hanya di dalam Al-Quran. Dalam kitab Kejadian juga di sini 22 ayat 16 katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Ini kitab Kejadian. Kalau dalam bahasa Arabnya takwin, ya, sifar takwin. Kalau di dalam bahasa Arabnya. Yang terakhir di sini Matius 23 ayat 20 sampai 22. Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Nah, sekali lagi hadirin, intinya bahwa Al-Quran yang dikritik atau Allah yang dikritik, kenapa harus bersumpah di dalam Al-Quran? Bukankah Allah itu adalah maha benar segala firman-Nya? Kenapa harus bersumpah? Intinya sumpah itu adalah satu. Di saat Allah bersumpah dengan makhluk, berarti makhluk itu memiliki maziyah, memiliki keistimewaan. Itu satu. Kemudian yang kedua, siapapun itu, termasuk Allah Subhanahu wa taala, kalau bersumpah itu adalah untuk menguatkan bahwa apa yang disampaikan setelahnya itu adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat perlu untuk diperhatikan, didengar. Nah, kira-kira begitulah kesimpulan daripada jawaban yang ada di dalam kitab yang kita kaji ini hari. Terima kasih. Insya Allah nanti kita lanjutkan ke kajian berikutnya atau kritikan-kritikan berikutnya, bantahan-bantahan terhadap kritikan berikutnya. Mudah-mudahan kajian kita ini menjadi ibadah yang bernilai tinggi di hadapan Allah, dan mudah-mudahan ini menjadi hujah kita nanti di hadapan Allah bahwa kita sudah memiliki andil di dalam membela agama kita, membela Allah kita, Tuhan kita, membela Rasul kita, membela ajaran agama kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.